Oke, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Oke, untuk malam ini kita akan belajar latihan 6 dan latihan 7 ya teman-teman. Oke, kita mulai dari latihan 6.1, yaitu di ketentuan soal teman-teman diminta untuk isi kolom hasil dengan fungsi power. Nah, kan biasanya kalau kita lihat di keyboard, biasanya kalau kita menulis 5 pangkat 2, biasanya kita menulisnya di keyboard 5 pangkat 2. Nah, biasanya kita menulis seperti itu. Nah, dalam Excel ada fungsi yang bisa teman-teman gunakan, yaitu fungsi forward. Sama dengan forward. Nah, ada nomornya adalah 5. Forwardnya adalah basis pangkatnya. Nah, karena di sini basis pangkatnya adalah 2, maka forwardnya adalah 2. Oke. Jadi intinya forward itu untuk pangkat, basis untuk pangkatnya. Nah, ini tinggal teman-teman klik. Oke, lanjut. Nah, untuk yang latihan 6.2, nah untuk 6.2 itu teman-teman diminta untuk menggunakan fungsi round. Nah, berhubung round udah pernah kita coba bahas tadi malam, pertemuan sebelumnya, oke, kita coba lagi. Nah, tapi sebelum yang round kan adalah nanti nilai akhir pembulatan, yaitu nanti nilai akhir yang ini. Nah, teman-teman masih ingat kalau untuk round, nah round itu ada number dan number digit. Nah, untuk mengingatkan sekali lagi, kalau untuk number digit, itu kalau untuk angka yang desimal, teman-teman bisa jika ingin mengetahui misalnya 1, sekali lagi untuk Microsoft Excel saya, titik itu artinya koma, 1,234. 3456. Nah, dengan 1, 2, 3, 4, 6. Yang ini angka desimal. Sekali lagi untuk mengingatkan yang minggu lalu, yang pertemuan sebelumnya, round number ini 1,23456. Jika kita ingin membulatkan angka desimal, maka number digitnya filenya sebentar ya teman-teman. Filenya bisa kalau belum dikirim di grup, bisa teman-teman download di Google Classroom ya teman-teman, mohon maaf. Di file latihan 5, di file 6 dan file 7. Nah, mengulang lagi untuk pertemuan sebelumnya, kalau angka yang dibulatkan, angka yang teman-teman bulatkan adalah angka desimal, maka number digitnya adalah bilangan positif. Misalnya 2, maka hasil pembulatan teman-teman adalah 2 angka belakang koma, 1,23. Tapi sama dengan round, number, jika nomor yang ingin teman-teman bulatkan adalah bukan angka desimal, maka number digit yang teman-teman harus gunakan adalah bilangan negatif. Negatif 2. Maka dua angka yang ini, yang 6 itu akan dibulatkan. 6 dibulatkan ke 5, 6 dinaikkan akan jadi 0, terus 5-nya juga dibulatkan, maka yang akan jadi, yang awalnya 456, itu akan jadi 500. Oke. Nah, jadi sekali lagi, untuk yang ini, jika nomor yang teman-teman bulatkan adalah bilangan desimal atau bilangan koma, maka nomor digitnya harus bilangan positif. Tapi jika
nomor yang ingin teman-teman bulatkan adalah angka desimal, maka nomor digitnya harus negatif. Oke. Sorry, maaf. Nah, oke, kita isi dulu teks yang ini. Nah, ini untuk tugas pembobotan itu teman-teman bisa langsung pilih nilainya aja. Nah, sebentar. Nilainya yang ini, nilai bobotnya dikali dengan persentase bobotnya. Persentasenya ada 25%. Nah, karena 25% ini ketentuan untuk nilai tugas, maka teman-teman bisa kunci NF4. Tinggal 2 kali. Sebentar ya. Sebentar. Maaf, kalau filenya belum dikirim di Zoom sorry. Kalau sebentar ya, siapa? Filenya bisa teman-teman download di Google Classroom teman-teman ya, mohon maaf. Nah, begitu juga untuk nilai yang UTS. Sama dengan bobot nilainya, tinggal dikali dengan persentase untuk nilai UTS-nya. Karena persentase untuk nilai UTS-nya itu 35%, maka karena nanti sama bobotnya untuk nilai UTS tetap yaitu 35%, maka yang 35% jangan lupa dikunci. 4. Iya, di file 6 sama 7. Sebentar. Oke, sebentar ya teman-teman. Mohon maaf sebentar ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Saya coba kirimkan filenya lewat Zoom. Oh, tidak bisa. Sebentar, mohon maaf.
Sebentar ya teman-teman, filenya saya hubungin adminnya dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk yang UAS juga sama seperti yang UTS dan tugas. Nah, teman-teman bisa langsung tuh sel nilai bobotnya dikali dengan persentase untuk bobotnya. Untuk bobot nilai UAS. Nah, untuk sama seperti yang UTS dan tugas, untuk karena persentase untuk bobot UAS itu sama, maka untuk nilai persentasenya jangan lupa dikunci FN F4. Nah, sudah. Terus untuk nilai akhir pembulatan, kan untuk biasanya nilai akhir tinggal kita jumlahkan biasanya tinggal dijumlahkan. Tapi karena di sini kita disuruh menggunakan pembulatan, maka kita bisa menggunakan rumus round untuk membulatkan nilai akhir. Nomornya sebentar. Teman-teman bisa menggunakan sum atau teman-teman jumlahkan manual 20, terus yang ini 30, yang ini nah, untuk nomor digit teman-teman bisa seperti yang tadi. Kalau misalnya teman-teman ingin dia dibulatkan tanpa angka desimal, teman-teman bisa tulis menggunakan 0. Nah, maka dia dibulatkan tanpa angka desimal. Kalau teman-teman ingin dibulatkan menggunakan angka desimal, teman-teman tinggal, ini kan desimalnya 2, berarti teman-teman tinggal tulis 2. Ya, tetap akan walaupun tanpa menggunakan rumus round, dia akan tetap hasilnya 68,05. Kalau teman-teman ingin dibulatkan satu angka di belakang komanya 1, maka teman-teman tinggal di nomor digitnya klik 1. 86,1. Nah,
Tadi kan kalau 0, dia jadinya 86. Nah, kalau teman-teman ingin membulatkan yang 6 ini menjadi 0 alias 86 menjadi 90, teman-teman tinggal yang number digitnya teman-teman ganti jadi negatif 1. Kenapa negatif 1? Kan 86. 86 itu dia bukan bilangan non-desimal. Kalau bukan bilangan non-desimal, kalau teman-teman ingin membulatkan menjadi bilangan puluhan, teman-teman harus number digitnya ini nih harus bilangan negatif. Jadi 90. Yang tadi awalnya 86. Nah, ini kan 90. Kalau ingin dibulatkan menjadi 100, teman-teman harus tambah lagi. Kan karena angka awalnya adalah yang 86. Kalau ingin dibulatkan jadi 100, maka number digitnya harus 2. Minus 2. Nah, kenapa minus 2? Tadi kan 86. Nah, yang 6 dibulatkan jadi 10, jadinya 90 itu 1. Kalau yang 9 yang 8 dan 6 yang dua-duanya akan dibulatkan maka 2. Kalau misalnya angkanya teman-teman 8, 6, 5 round. Nah, misalnya teman-teman ingin 8, 70. Maka number digitnya minus 1. Nah, 870. Kalau teman-teman ingin 800, maka number digitnya 2. Oh, sorry, 900. Akan naik ke atas. Kalau teman-teman ingin 1000, maka number digitnya minus 3. Oke, apakah dapat dipahami? Kak, kalau ketinggalan boleh diulang yang awal nggak, Kak? Oke. Yang tugas ini loh, yang tugas UTS. Tugas UAS. UTS. Ini sama seperti yang bentar, kita hapus dulu. Sama seperti yang UAS. Nah, tugas UTS dan UAS. Bentar, kita hapus dulu. Nah, kan di sini kan persentase, misalnya teman-teman dapat nilai tugas bobotnya 80, persentasenya 25%. Maka cara menghitungnya adalah 80 dikali dengan bobot persentasenya. Bobot persentasenya adalah dikali 25%. Nah, yang 25% ini kan bukan cuma untuk yang nilai mahasiswi A saja, tapi untuk sampai yang J. Maka yang 25 ini teman-teman kunci. F4. Tinggal teman-teman klik kanan, klik 2 kali. Nah, tinggal teman-teman klik kanan, dia akan langsung gitu. Begitu juga dengan yang UTS. Sama dengan nilai bobotnya dikali dengan persentase bobot UTS-nya. Persentase bobot UTS-nya yang 35%. Nah, sama dengan yang persentase tugas, yang persentase UTS-nya juga jangan lupa dikunci. Karena untuk semua bobot UTS persentasenya sama. F4. Kak, nguncinya pakai apa ya, Kak? Bisa pakai Fn F4, bisa pakai F4 aja. Sama dengan, nah begitu juga yang UAS. Yang UAS tinggal nilai bobotnya dikali dengan persentase bobot. Persentase bobot untuk UAS. Sekali lagi jangan lupa dikunci karena persentasenya untuk semua nilai UAS. Fn F4. Nah, di sini kenapa 100? Karena sekali lagi seperti yang sebelumnya, kalau teman-teman nomor digitnya teman-teman menggunakan 0, dia sama, nah ini 0. Nah, ini 0. Angkanya, nah, nomor digitnya 0, maka dia tidak akan ada angka, baik itu angka pembulatannya. Ya, terima kasih sudah hadir. Oke. Nah, ini untuk yang 6. Kalau misalnya, nah, ini kan dari angka bobot persentase UTS, ya ini kan ada desimalnya maksimal adalah di sini 2. Kalau teman-teman ingin
number digitnya juga sama, seperti teman-teman tidak menggunakan round, maka teman-teman tinggal tulis saja 2. Kenapa 2? Karena nanti hasilnya akan desimal. Desimal dengan 2 angka di belakang nolnya. 2 angka di belakang koma. 1, ada 0, dan 5. Kalau teman-teman ini kan tanpa round. Sama dengan sum Nah, ini yang tanpa dengan teman-teman menggunakan bilangan pembulatan. Kalau teman-teman ingin membulatkan jadi 1 angka desimal, teman-teman tinggal klik 1. Jadi kalau misalnya intinya kalau teman-teman menggunakan round itu pembulatannya kalau dia positif 1 bilangan positif 1, 2 dan seterusnya, maka itu dihitung sama dengan jumlah angka di belakang koma. Kalau teman-teman nomor digitnya 1, maka angka di belakang komanya 1. Kalau nomor digitnya 2, maka angka di belakang komanya 2. Begitu juga seterusnya. Oke. Nah, kalau teman-teman menggunakan negatif 1, dia akan dibulatkan ke puluhan, bukan bilangan desimal. Nah, yang ini kan kalau tidak menggunakan nomor digit atau alias nomor digitnya 0, dia jadi 86. Kalau dia teman-teman ingin membulatkan ke puluhan, maka nomor digitnya harus negatif. Puluhan berarti negatif 1, ratusan negatif 2, ribuan negatif 3, dan seterusnya. Oke, apakah dapat dipahami? Nah, untuk yang ini. Yang barusan, yang rumus akhir, bingung. Sebentar. Bingungnya sebentar. Rumus akhir, yang ini, yang nomor digitnya. Dibulatkan ke puluhan dari nilai 1 juta. 6. Sama dengan sebentar ya. Aja. Sama dengan round nomornya ini negatif 1. Dia sama, karena apa? Kan itu angkanya 0000, maka angkanya nggak akan kelihatan kalau teman-teman bulatkan. Kan kalau misalnya yang biasa dibulatkan itu kan kalau angkanya di rumus akhir kan di sini tuh ada 2. Kalau teman-teman kan yang round itu dia lebih kayak misalnya kalau 5 itu kan lebih pasti akan diberatkan ke atas, terus yang mendekati 5. Nah, tapi kalau teman-teman ingin membulatkan ke bawah, tadi 0 ya. Ntar pakai angka awalnya aja 2. Teman-teman bisa
Kalau ingin bulatkan ke bawah, nah ya, down. Nah, satu. Sebentar. Sebentar. Cheat. Di angka desimal sebentar. Oh ya. Kalau untuk pembulatan ke bawah, teman-teman bisa yang menggunakan yang ini coba. Ini non desimal. Udah. Nah, yang ini. Ini kan kalau sebentar kita ulang dulu ya. Bentar, yang round. Nah, ini salah. Yang round dulu. Nah, yang round dia jadinya yang ini sebentar. Yang ini. Udah bawah. Makanya yang ini. Number digitnya sama 2. Salah, maaf. Negatif 2. Nah, yang ini, kalau yang ini, dia round, berarti cuma dibulatkan ke atas. Kalau teman-teman ingin. Terus yang ini, yang round down, teman-teman bisa bulatkan ke bawah. Ini kan harusnya kalau secara pembulatan, kalau 6 sama 5 itu kan lebih, 6 itu kalau lebih dari 5, harusnya dibulatkan ke atas. Nah, jadi kalau teman-teman ingin ngebulat, jadi teman-teman kalau ingin membulatkan ke bawah, teman-teman bisa pakai yang round down. Mubah E itu teman-teman tinggal ganti ininya. Misalnya di sini. Kalau misalnya teman-teman ngetik, kan 1 juta itu E-nya ada 6. Nolnya ada 6. 1, E6. Nah, sebentar. 1, E6. Kalau dia number, dia masih tetap jadi 1 juta. Kalau untuk mengubah dia jadi yang seperti yang ini, 1, E plus 6, teman-teman tinggal pilih yang scientific. Dia akan otomatis berubah. Oke. Terus yang ini. Nah, kalau yang ini, teman-teman bisa menggunakan Yarpatch untuk menghasilkan angka yang menunjukkan periode tahun. Misalnya, teman-teman ingin menghitung umur teman-teman, tinggal menggunakan fungsi rumus Yarpatch sama dengan ya. Nah, start date-nya teman-teman bisa gunakan tanggal lahir. Terus untuk end datanya, data kan karena kita ingin mengetahuinya hari ini, maka teman-teman bisa pakai today. Nah, untuk kan untuk yang basis ini kan seperti rumus sebelumnya. Yes. Seperti pada rumus-rumus sebelumnya, kalau teman-teman ingin fungsinya, kalau ada basis menggunakan kurung siku, itu teman-teman bisa menambahkan
bisa digunakan, bisa juga tidak. Oke, jadi kalau teman-teman tidak ingin menambahkan basis boleh, kalau teman-teman ingin menambahkan basis juga boleh. Itu tergantung teman-teman. Kalau untuk perhitungan umurnya. Jadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5 pilihan. Nah, kalau untuk nomor 1, untuk nomor 2 dan 3 ini, kalau misalnya yang nomor 2, kalau teman-teman misalnya 1 tahun itu teman-teman menghitung 360 hari. Kalau yang nomor 3, kalau teman-teman menghitungnya 1 tahun itu 365 hari. Jadi kalau untuk basisnya itu terserah teman-teman. Sorry. Oke, apakah dapat dipahami? Nah, kalau untuk latihan yang ke-6, kalau yang untuk today itu memang kan dihitungnya waktu yang sekarang. Kalau misalnya teman-teman memasukkan misalnya formula yang lain, itu pasti ada teman-teman masukkan sel. Tapi kan kalau today, dia udah otomatis hari ini, saat ini, gitu. Makanya di tanda kurungnya tuh tidak ada teman-teman masukkan sel. Kalau misalnya, sebentar. Kalau misalnya teman-teman misalnya ingin mengetahui, ini kan misalnya bulan, ini kan bulannya 02. Sorry. Moon series number ini, nah, maka dia bulan yang kedua, bulan 2. Kan teman-teman masukkan bulan kedua, kan karena tanggal lahir, bulan kelahirannya bulan kedua. Tapi kalau rumus today, walaupun teman-teman tidak memasukkan sel, kan yang diinput adalah hari ini, saat kita melakukan latihan ini, gitu. Makanya di sini tidak ada selnya. Oke. Nah, kan untuk yang sebelumnya, kalau misalnya teman-teman ingin, kan kalau ingin menjumlahkan angka, itu teman-teman menggunakan sum. Menjumlahkan angka, teman-teman menggunakan sum. Terus kalau ingin menjumlahkan banyaknya sel, teman-teman bisa menggunakan count atau counter. Nah, kalau teman-teman ingin menjumlahkan karakter atau menjumlahkan huruf, teman-teman bisa menggunakan fungsi len. Sama dengan len, masukkan teksnya. Maka yang dijumlahkan adalah huruf per hurufnya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin misalnya di sini tambahkan huruf apa? Bebas. Teman-teman bisa menggunakan fungsi gabungan dari sum. Nah, untuk number 1, number 2, dan number seterusnya, teman-teman bisa ganti dengan len. Len, teksnya ini, tutup kurung, itu number 1-nya, number 2 lagi, len. Teksnya, number 3, len lagi. Teksnya, masukkan teksnya ini. Nah, tadi kan untuk yang namanya saja, tadi kalau untuk satu sel saja, untuk menjumlahkan karakter atau menjumlahkan tiap huruf dalam satu sel, teman-teman hanya bisa menggunakan len.
Tapi kalau ada beberapa sel, teman-teman bisa menggunakan sum, len, atau teman-teman bisa juga menggunakan, hapus dulu, yang sum produk. Nah, sum produk untuk arraynya teman-teman tinggal len, tinggal arraynya dari langsung array semua arraynya. Tidak perlu satu-satu, seperti yang hanya fungsi sum dan len saja. Nah, oke, apakah dapat dipahami? Oke. Nah, untuk yang ini latihan 7. Nah, seperti yang sebelumnya, karena kalau latihan yang ini, yang 6.4, yang kita menggunakan len karena kita ingin menghitung jumlah huruf dalam satu sel. Nah, kalau yang ini, kita akan diminta untuk menghitung jumlah selnya. Nah, menghitung jumlah sel, teman-teman bisa menggunakan rumus count atau counta. Nah, karena di sini adalah semuanya kata, maka teman-teman bisa menggunakan yang counta. Kita coba yang jumlah dulu ya teman-teman. Sama dengan counta. Mohon maaf. Counta itu untuk menghitung jumlah keseluruhannya. Jumlah keseluruhan. Sama dengan counta. Counta itu adalah jumlah keseluruhannya. Tapi yang di sini diminta adalah apabila keterangannya ada membaik, tidak berubah, memburuk, atau tidak diketahui. Nah, di sini kan ada beberapa keterangan. Maka dari itu, kita bisa menggunakan rumus count. Tapi karena ada keterangannya jika membaik, jika tidak berubah, jika memburuk, jika tidak diketahui, maka kita tambahkan if. Jadi kita menggunakan rumus count if karena cuma ada satu keterangannya atau range-nya ini untuk kriterianya yang ini yang membaik. Nah, ini kan untuk data yang ini semua range-nya sama, maka yang range-nya kita kunci Fn F4. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang membaik sehingga tidak berubah. Tadi yang dikunci yang mana, Kak? Yang dikunci adalah yang range-nya. Karena kan range itu yang ini yang membaik, yang berubah, yang data sebelah kiri. Oke. Ganti header-nya. Jadi, nah yang saya kasih warna ungu untuk header-nya. Nah, itu yang dikunci karena kan datanya sama. Oke, gitu. Nah, untuk persentase kan kita semua mengetahui bahwa rumus persentase itu adalah jumlah per kategori membaik, tidak berubah, memburuk, dan tidak diketahui dibagi dengan jumlah semua kategori, dibagi dengan jumlah kategori secara keseluruhan. Kita mengetahui itu nanti tinggal sel ininya diganti jadi persentase. Teman-teman tinggal pilih yang persen. Oke. Ini sama dengan count if range-nya yang ini. Jangan lupa dikunci Fn F4. Kriterianya ini membaik dibagi dengan, nah
Tadi kan kita sudah menghitung untuk jumlah keseluruhan datanya, kita bisa menggunakan rumus count. Kan datanya bentar. Klik lagi. Nah. Oke, apakah dapat dipahami? Ulangi, Kak. Ulangi. Oke. Nah, bentar kita hapus dulu. Kan sebelum kan kita mengetahui bahwa rumus persentase itu sama dengan jumlah per kategori. Jumlah per kategori dibagi dengan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan. Nah, itu yang persentase. Nah, yang jumlah kategori yang ini, nah ini saya ganti warna hijau. Nah, yang ini jumlah per kategori. Di sini ada kategori membaik, tidak berubah, memburuk, dan tidak diketahui. Nah, yang headernya warna hijau ini adalah jumlah per kategori. Jumlah per kategori. Yang jumlah keseluruhan, yang ini jumlah keseluruhan. Nah, jumlah keseluruhannya yang ini. Jadi teman-teman tinggal yang bisa langsung yang ini. Nah, yang ini kan jumlah per kategori. Tadi kan kita menggunakan fungsi COUNTIF. Kenapa? Kalau kita mencari jumlah keseluruhan, ini dulu. Kan kalau yang di len, yang 6.4, kita kan menggunakan len. Karena kita mencari yang per huruf dalam satu sel, per selnya. Nah, kalau yang latihan 7, yang kita cari adalah jumlah sel, bukan jumlah huruf. Oke, nah karena kita mencari jumlah sel, maka kita menggunakan rumus yang ini, yang jumlah semua. Nah, kita ingin mencari semua selnya. Nah, di data yang sebelah kiri, yang header ungu, nah selnya itu sampai 35 dengan header, maka data kita ada 34. Nah, untuk mencari jumlah sel itu kita bisa menggunakan fungsi count. Teman-teman bisa menggunakan count, tapi kalau ada angka itu, kalau count maka angkanya juga akan terhitung. Tapi kalau count yang dihitung adalah yang berbentuk huruf atau keterangan non angka. Oke. Kalau yang count itu non angka. Kalau teman-teman menggunakan count, nanti yang kehitung yang angka juga. Oke. Nah, karena di sini yang jumlah per kategori kan yang diminta jumlah, tapi ada kategori, ada keterangannya. Maka kita menambahkan fungsi jika. Kan jika dia membaik, jika tidak berubah, jika memperburuk, atau jika tidak diketahui. Maka di rumus count kita tambahkan dia if. Jadinya count if. Oke. Nah, sampai sini apakah dapat dipahami? Oke. Maka kita dapat mengetahui jumlah per kategori dengan fungsi yang ini ya, count if, dan jumlah keseluruhan atau jumlah semua data itu dengan fungsi counter. Tapi hanya yang perubahan kondisi saja. Oke. Apakah dapat dipahami? Ini sama dengan ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan yang jumlah per kategori dibagi dengan jumlah keseluruhan juga bisa. Nanti untuk maaf, yang jumlah keseluruhannya belum dikunci. Mohon maaf. FNF4. Nah. Oke.
Nanti teman-teman bisa yang untuk yang persentase dan persen ini teman-teman bisa langsung ganti di sini. Bisa ganti yang di numerik, tinggal ganti dengan persen. Tadi yang rumus panjang gimana, Kak? Yang rumus panjangnya? Rumus panjangnya teman-teman tinggal ubah ulang ditulis lagi yang rumus count if, kan jumlah per kategori, itu pakai count if. Tinggal diulang count if, nah dibagi jumlah keseluruhan itu kan menggunakan rumus counta. Dan jadi tinggal count if range-nya yang ini yang lupa dikunci FN F4, terus kategorinya yang ini yang count if atau dibagi atau rumus yang jumlah per kategori yang count if. Nah, dibagi dengan jumlah keseluruhan. Nah, jumlah keseluruhan tadi kita menggunakan rumus counta. Ini jangan lupa dikunci FN F4. Enter. Nah, oke, apakah dapat dipahami? Udah. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya sama dengan nggak ada ya, sebentar. Nah, kalau misalnya kan teman-teman sering nah, D itu untuk kalau dia database. Kalau dalam artian kalau data yang teman-teman gunakan semuanya. Nah, database maka yang array-nya itu semua data yang kita miliki. Kalau kita menggunakan the counter. Nah, maaf, kurang satu. Ini. Nah, oke. Kalau untuk field-nya itu misalnya teman-teman ingin mencari sama untuk yang count if, teman-teman bisa menggunakan field-nya yang misalnya kategorinya nama sungai. Yang ini boleh. Terus untuk kriterianya, kalau di count if kan kriteria teman-teman hanya menggunakan satu sel. Misalnya cuma membaik. Nah, kalau di counta, kalau untuk database, teman-teman tidak bisa menggunakan satu sel. Harus menggunakan dua sel. Maka dari itu, sebentar. Nah, teman-teman harus, ini kan perubahan kondisi sungai. Kalau teman-teman menggunakan dari perubahan kondisi sungai, nah dia akan nol. Kenapa? Karena header-nya itu harus sama header yang ini. Pokoknya header untuk kriteria untuk database itu harus sama dengan database yang teman-teman masukkan. Kalau baik itu the count, the sum ataupun rumus yang menggunakan database, itu header untuk kriterianya itu harus sama dengan header database-nya. Ini kan perubahan kondisi sungai. Ini masih karena belum ada kriterianya. Yang ini kita copy, ini kita ganti. Maaf. Nah, kita samakan untuk kriterianya. Nah, sama. Dia bisa sama-sama 11. Jadi, sekali lagi, kalau teman-teman, kalau teman-teman menggunakan database, the count, the sum, the average, pokoknya yang ada the depannya baru fungsinya, itu kriterianya
itu harus 2 sel, bukan 1 sel. Kalau kita menggunakan yang tadi ini kan bisa kriterianya bisa 1 sel, bisa 1 sel. Kriterianya cuma sel yang membaik. Nah, kalau teman-teman menggunakan database, kriterianya harus 2 sel, yaitu header-nya dan kriteria yang akan teman-teman masukkan. Oke, apakah dapat dipahami? Udah paham. Oke. Oke, sekian dari saya. Oke, sebelumnya, kalau ada teman-teman materinya mungkin dari saya cukup sampai di sini. Kalau teman-teman ingin bertanya, silakan bisa bertanya ke saya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Mohon maaf untuk kelas. Mohon maaf karena ada kelas pengganti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ini tuh kalau mau apa sih ngeklaim apa sertifikat itu harus dikumpulin, Pak, tugas-tugas ini? Iya, minimal 50%. Kumpulinnya tuh di mana ya? Langsung di Google Classroom-nya aja. Google Classroom tuh di mana ya? Saya kan baru sekali join. Aku kan iya. diikutinya di Rondon April. Nanti coba Baru hubungin 2 kali adminnya ya. kemarin sama ini. Kan kalau untuk Zoom-nya, ya, kalau untuk Zoom-nya itu kan tidak wajib. Oh, adminnya Ya, admin yang ya. ada di grup. Yang di